Saya itu bukan hanya mesuh pun itu jelas ya apa tak pisui. Dan itu saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Itu sudah saya hadapi apapun resikonya. Dipanggil polisi saya datang, tidak pernah mangkir. Jadwal dipanggil jam 9, jam 8 saya sudah datang ke Polda. Itu tanggung jawab. Apa yang tak omongkan di YouTube itu saya tanggung jawabkan. Dipanggil polisi datang. Disidik datang. Mulai dari saksi sampai tersangka. Nih, datang saya. Sidang tiap Kamis. Jadwal sidang jam 10, jam 9 saya datang. Jam setengah 10 saya datang. Datang saya. 3 bulan sidang, datang saya. Tidak pernah absen. Disiplin saya. Artinya saya mempertanggungjawabkan apapun yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serek. Cari sandaran yang enak. Oh, subhanallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Semoga yang nonton video ini yang baik akan dilipat gandakan sama Allah kebaikannya. Tambah lancar rezekinya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah nafasnya, berkah ilmunya, lunas utangnya. Yang baik ya. Dan yang tidak baik mudah-mudahan selamat hidupnya, sama tentram rumah tangganya, lunas utangnya gitu. Barakallah. Oke, saya percepat teman. Pembangunan rencana pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran yang akan kita bangun di Turen di Malang mulai direcokin, mulai diintimidasi, mulai ada orang yang mulai menggagalkan, berusaha menggagalkan, mulai tebar fitnah ya. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi saya main-main ke rumahnya salah satu tokoh yang ada di sana, namanya Pak Rahmat Kartala. Main-main nggak sengaja, nggak sengaja, bukan maksudnya itu nggak ada niat mau bangun pesantren gitu loh maksudnya. Main-main ke sana ya. Biasalah silaturahim. Kebetulan saya Jumatan di dekat situ waktu itu, jadi mampir ngobrol ngalur ngidul masalah keadaan negeri, bla 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 bla. Terus tiba-tiba Pak Kartala nyeletuk, Gus saya punya tanah 6.000 meter. Dulu saya beli harganya sekian, kalau Gus Nur mau dibeli Gus Nur buat pesantren. Ya, yes, enggak panjang-panjang, langsung tak yes gitu aja. Gitu ceritanya. Gitu kan? Oke, saya percepat. Nah, terus Pak Kartala kapan hari itu ke sini bawa beberapa tokoh, beberapa teman ya, datang ke sini menyampaikan kabar itu. Gus, ada salah satu pengurus ya dari ormas ya. Anda tahulah ormasnya apa ya. Ada salah satu pengurus ormas datang ke rumah saya, tapi atas nama pribadi, bukan atas nama ormas, bukan, atas nama pribadi. Saya lihat sampean di YouTube sama Gus Nur, bener tak Gus Nur mau bangun pesantren di sini? Dijawab sama Pak Kartala, iya bener. Nah, terus singkat ceritanya, ya kalau bisa janganlah. Gus Nur tuh kan orangnya begitu, mungkin gitu kurang lebih lah ya, kasar, ya kan apa, le bahasa Jawa cerwak gitu kan, bla 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 gitu lah.
Terus bahkan salah satu teman yang dibawa sama Pak Kartala itu kan ada kesini juga cerita, iya Gus, saya juga nggak ngerti apa kok tiba-tiba saya dipanggil oleh sekelompok orang, saya diajak rapat. Nah singkat cerita di dalam rapat itu, kalau bisa memang untuk apa Gus Nur bangun pesantren di Turen, Gus Nur iki ternyata di dalam rapat itu ada orang yang memutarkan video saya di YouTube. Dibuka teng ikita Gus Nur ikita. Oh ternyata video potong-potongan saya bukan dari akun resmi saya, bukan dari channel resmiku. Ternyata yang diputar adalah potongan-potongan ya dari channel-channel nggak jelas, akun-akun sampah. Ya bener sudah. Jadi ternyata video itu yang dijadikan rujukan. Nah, itu kurang lebihnya begitu. Garis besarnya begitu. Setelah itu kita akan kasih jawaban nanti ya. Astagfirullahaladzim. Kalau mau cari benerku, salahku, originalku, ya kan? Yang betul-betul saya pertanggungjawabkan itu di Munjiat Channel. Munjiat Channel. Nah, itu baru durasinya panjang, ndak dipotong. Misalnya misuh itu ketemu sapa sing dipisui, rezim jancuk, nah, kan ketemu sapa sing dipisui. Nah, tapi kalau akun-akun yang sampah-sampah tadi rezimnya dipotong, teng kari jancuke, jancuk. Gitu saudaraku ya. Jadi ada yang mulai merecokin. Gini, mumpung saya ingat. Sebentar ya. Ini di luar konsep, di luar skenario. Tiba-tiba muncul ide ini. Saya tak telepon seseorang, mudah-mudahan diangkat. Orangnya tinggal di Belanda. Karena selisih 5 jam apa 6 jam sini sama Belanda itu. Sekarang di sini hari Senin, tanggal berapa, Dek? Hari Senin tanggal 15 jam 7 ya. Jam 7 pagi. Tidak tahu di Belanda jam berapa. Mudah-mudahan diangkat. Jadi dulur saudaraku, di Munjiat Channel itu akun resmiku, Munjiat Channel. Di situ ada 1.200 video, bayangkan 1.000. Nah di situ tidak diangkat rek. Di situ ada menyanyi, ada menyanyinya di situ, sholawat maksudnya ya. Sallallahu ala Muhammad. Nah tidak percaya nih, ada di situ menyanyi. Contoh. Nih, tak putarkan sekilas saja. Bukan misuh-misuh tok. Nih, salah satu ada menyanyi sholawat. Tidak diangkat. Jam berapa di Belanda ya? Rumah sih rek, adem nang ati nek isu-isu. Ayo bareng-bareng sepisan ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawatnya di Munjia Channel itu. Wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Oke, gak diangkat teman. Maksudku gini. Jadi ini ada orang Aceh tinggal di Belanda. Dia mau mewakafkan tanah kurang lebih 3 hektar. 3 atau 8 kemarin itu hektar mau diwakafkan ke saya, dihibah, bukan diwakaf. Kalau wakaf itu masih lemah ya secara hukum. Ini dihibahkan, disuruh buat pesantren. Jadi maksudnya apa? Kembangkanlah ya. Jadi bukan berarti apa istilahnya, apa kamu benci sama saya itu alasanmu apa gitu loh. Cuman masalahnya aja rek. Waduh, aku punya satu pesantren di Palu rasane. Oke, tadi nggak diangkat. Coba yang ini sekarang, tak telepon yang ini ya. Mudah-mudahan diangkat. Ini orang Jogja, orang Konawe tapi tinggal di Jogja. Dia mau mewakafkan tanah juga 1 hektar, 2 hektar. Tak telepon ya. Mudah-mudahan diangkat. Oke, sambil ini nunggu ya. Nah, saya kembali ke materi ya. Jadi pembangunan pondok pesantren, rencana pembangunan pondok pesantren tahfidz Quran Gus Nur yang ada di Turen sudah mulai ada yang menolak. Jadi Pak tidak diangkat. Nantilah mudah-mudahan dia telepon balik. Jadi Pak Kartala ke sini minta solusi ke saya. Gimana Gus menurut Gus Nur ini? Tak kasih 3 pilihan Pak Kartala. Pilihan pertama, kita kan membangun pondok pesantren tuh di situ, bukan hanya pondok pesantren, memanah, berkuda, berkebun, bahkan akan menjadi satu peradaban, apa istilahnya, replika peradaban Muslim. Jangan-jangan bisa jadi wisata religi, bisa jadi menambah aset untuk Malang, ya kan, Jawa Timur pada khususnya misalkan kan. Nah, tapi ada orang yang menolak misalkan atas nama pribadi. Nah, jadi saran saya Pak Kartala, kembalikan aja kepada orang itu yang menolak itu. Ya wis, Gus Nur nggak jadi bikin pesantren, sebagai konsekuensinya sampai aja sekarang yang bangun pesantrennya. Kan begitu. Saya mau bangun pesantren nggak ngerepoti orang situ kan, nggak ngerepoti orang rakyat umat situ. Terus ada orang yang berusaha menggagalkan. Ya sudah, ini kan baik pondok pesantren. Ya kan? Oke, berarti orang itu harus konsekuensi. Ya sudah, saya mundur berarti sampai aja yang bangun pesantrennya. Bahkan bila perlu gini sudah. Nah, coba. Begini sudah. Nih. Ini saya menembus batas. Bila perlu tanah itu tak wakafkan aja ke orang itu sudah. Jadi misalkan bapak ini yang berusaha gagalkan pesantrennya, ya sudah Pak, saya tak mundur, nggak masalah, wong hidup itu nyantai kok. Udah, kalau gitu sampean aja yang bangun pesantrennya. Ini tanah tak kasihkan sampean, saya beli tak kasihkan sampean yang bangun. Mudah-mudahan bisa, bukan hanya bisa bangun, tapi bisa menggratiskannya. Karena saya sudah terbiasa bangun pesantren, begitu santrinya banyak, gratis itu udah terbiasa. Pesantren saya di Palu sudah 8 tahun gratis, nggak ada yang bayar. Nah, monggo Pak, itu solusi pertama Pak Kartala. Silahkan kembalikan ke orang itu. Hei Fulan, sampean nggak setuju Gus Nur bikin pesantren di sini? Ya sudah, Gus Nur ngalah. Monggo sampean mawon yang buat pesantren gitu ya. Itu solusi pertama. Solusi kedua, kalau nggak setuju dibuat pesantren, gimana kalau kita buat diskotik? Diskotik, karaoke, atau panggung dangdut. Jadi tiap malam minggu ada konser dangdut di situ. Gimana? Mungkin setuju kalau gitu ya. Oh, nggak setuju itu maksiat. Ah, ya sudah. Kalau memang yang kedua nggak setuju, sekarang yang ketiga, poin yang terakhir.
Lah terus karepmu apa? Masalahnya di mana? Nah itu sudah tak kasihkan itu. Jadi Pak Kartala pulang bawa itu sudah akhirnya. Jadi gini teman ya, saya urut pelan-pelan ya. Saya dulu pernah mau bikin film, ya, bikin film. Saya itu hobi ya sutradara amatir lah ya. Punya alat-alat kamera mahal kan. Saya punya kamera itu 3, ya harganya 20 juta, 14 juta. Sombong, takabur enggak ya. Lighting, lampu-lampu itu lengkap, drone itu lengkap peralatan saya itu. Ini 8 juta ini. Ini tuh vokalnya itu yang digunakan itu. Dulu saya hobi bikin film. Suatu ketika saya rencana mau bikin film religi. Nah, saya hunting lokasi, cari lokasi, harus pondok pesantren lokasinya. Akhirnya nemu di Grati. Oke, kesana saya silaturahim sama yang punya pesantren, namanya Kiai Holil kalau nggak salah, Kiai Holili atau Kiai Holil, lupa saya. Pak Kiai, kula nuwun permisi, boleh nggak pesantren sampean saya pinjam buat film? Film apa Gus? Filmnya judulnya Dunia Santri ya, jadi judulnya Ketemu Nabi Khidir, itu judulnya. Saya sutradaranya, saya penulis skenarionya itu. Saya pinjam pemain-pemainnya nanti dari sini lokal aja. Itu bayar itu, bikin film itu paling murah 25 juta, itu dibayar. Gitu kan. Oke, terus kiainya seneng. Alhamdulillah. Iya siap Gus, alhamdulillah gitu. Siap ya. Terus jalan-jalan saya ke pesantren itu. Ya Allah, memprihatinkan saudaraku. Ternyata ada satu ruangan kelas itu plafonnya jebol semua itu. Ya Allah gitu kan. Terus ada satu bangunan yang belum selesai. Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore saya di situ. Jam 3. Pokoknya pada sholat asar tuh dari jam 10 pagi. Pak Kiai, insya Allah ya, saya bukan hanya pinjam pesantrennya saja, tapi insya Allah nanti yang rusak-rusak ini saya betulkan semua. Nanti waktu syuting film saya undang semua jamaah-jamaah Gus Nur ngaji bareng yang kaya-kaya, yang tajir-tajir, tak undang semua ke sini biar lihat langsung pesantren sampean. Nanti dari pribadi saya 10 juta, nanti ada dari donasi-donasi yang lain nanti insya Allah. Tak betulkan ini nanti Pak Kiai. Bayangkan kalau sama jadi kiainya, seneng, sampai berbesmili tuh kiainya itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, seneng. Jadi saya mau betulkan pesantrennya. Pun habis sholat asar pulang saya. Masya Allah, belum sampai rumah, ditelepon ribut ternyata. Jadi ternyata kiainya, pesantrennya digeruduk sama banser, diwatangi sama banser itu. Ya intinya Gus Nur nggak boleh buat film di sini. Takut nanti radikal ya, takut ngomongannya kasar gini. Intinya begitu. Wah, ya Allah kan sudah tak muatkan dulu ngamuk. Nah, gitu kurang lebihnya saudaraku. Nah, jadi saya bilang sama Pak Kiainya itu, Pak Kiai, kalau gitu saya ndak jadi bangun, saya nggak usah betulkan plafon-plafon yang rusak itu, saman minta sama banser-banser itu aja lah. Saman kan kenal tuh banser-banser yang tadi ngeluruk rumah sampan itu, nah itu suruh mereka yang betulkan pesantrennya, tak gitu kan. Kan konsekuensi itu. Jadi itu ini negara apa ini? Negara ini negara hukum apa negara rimba? Nggak ngerti saya. Gitu kurang lebihnya kisi-kisinya teman ya. Nah ini hanya selingan, nanti kita kembali ke sini nanti insya Allah. Gimana? Uang dibangunkan pesantren gratis ya kan, Masya Allah, bahkan akan menambah, jangan-jangan akan menambah apa itu istilahnya penghasilan untuk masyarakat sekitar. Jadi visi misiku itu revolusioner, gede, bukan ecek-ecek. Ya, bukan ide yang ecek-ecek, bukan. Oke, gini aja sudah teman ya.
Ini hanya sekedar kabar kok. Jadi saya sekarang, jadi gimana kata Pak Kartala? Menurut Gus Nur gimana ya? Terserah Pak Kartala. Saya kan di posisi yang netral. Jadi alhamdulillah, enggak jadi ya alhamdulillah. Masih banyak tempat lain. Jadi kalau Pak Kartala nanya ke saya ya, wallahualam, saya ini kan orang yang tidak terbebani. Saya di posisi orang yang tidak punya utang kan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Monggo disikapi dengan bijak. Ya, jadi saya udah nggak kaget. Intimidasi seperti itu sudah nggak kaget. Oke, saya akan bahas ini sekarang. Karena yang waktu Pak Kartala kesini, itu yang lengket di otak saya itu ceritanya salah satu tokoh itu bahwa di suatu rapat itu diputerkan video yang saya misuh-misuh itu. Tapi sudah potongan-potongan. Bukan dari akun saya. Makanya saran saya ngomong sama orang itu waktu itu, kemarin tuh. Gini aja Pak. Kan berarti sama rujukannya kan video itu. Bukan dari Munjia Channel. Udah cari adminnya orang itu, cari adminnya, video yang sama putar tadi, cari adminnya, suruh mereka yang bangun pesantrennya. Gitu sudah, tinggal bolak-balik aja. Ya teman ya, saya akan ngomong ini. Jadi mudah-mudahan nonton, pasti nonton ini. Orang yang nemu Pak Kartala yang nggak setuju saya bangun pesantren, pasti nonton. Kasihan ya, Anda korban potongan-potongan video dan Anda korban apa istilahnya ya. Ya sudah, nggak usah dilanjut ya. Nih ya, tak putarkan saudaraku ya. Saya itu bukan hanya misuh pun itu jelas ya apa tak pisui. Dan itu saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dan itu bukan kaleng-kaleng. Itu sudah saya hadapi apapun resikonya. Dipanggil polisi saya datang, tidak pernah mangkir. Jadwal dipanggil jam 9, jam 8 saya sudah datang ke Polda. Itu tanggung jawab. Apa yang tak omongkan di YouTube itu saya tanggung jawabkan. Dipanggil polisi datang. Disidik datang. Mulai dari saksi sampai tersangka. Nih, datang saya. Sidang tiap Kamis. Jadwal sidang jam 10, jam 9 saya datang. Jam setengah 10 saya datang. Datang saya. 3 bulan sidang, datang saya. Tidak pernah absen. Disiplin saya. Artinya saya mempertanggungjawabkan apapun yang saya katakan. Datang saya. Di sidang di Palu, datang saya. Walaupun ongkosnya mahal. Tiap Kamis apa Selasa di Palu. Tiap Selasa. Kadang terbang dari Padang, terbang dari Bandung, terbang dari Medan, terbang dari Malang. Tiap Selasa terbang ke Palu. 2 orang, 3 orang. Tiketnya berapa? Pulang pergi. Untuk apa? Datang menghadiri sidang. Sidang ecek-ecek. Bukan pengecut saya, tak pertanggungjawabkan dunia akhirat. Rezim munafik tak pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sudah mubahalah, selesai sudah. Gitu. Bukan pengecut saya, bukan kaleng-kaleng saya. Nih Jalan Sawu Jajar Cicak Rawun 2 itu. Ketik di Google. GN13, ting, muncul sak foto-fotonya. Nanti kalau kurang ke Jakarta, di Jakarta saya ada rumah, di Surabaya ada rumah, di Probolinggo ada rumah. Nggak susah. Atau kalau sampean repot, saya yang datang ke rumah sampean. Opo Pak karepmu Pak? Saya datang. Nah, barakallah. Berapa menit, Dek? Nih, kalau lihat itu Munjia Channel ya. Nih, sesingkat aja singkat. Di Munjia Channel itu ada seminar sholat khusyuk. Nih, tak puter. Seminar sholat khusyuk. Nih. Dulu saya sebelum corona
Kita lihat dulu ya. Tapi nggak usah diputar semua, 1 menit lah. Bukan misuh tok gitu loh intinya. Lihat ini. Di Munja Channel ada 1000 video. Nah ini kalau saya mau seminar sholat khusyuk itu di hotel seperti ini. Nah ini tim saya. Kalau saya seminar di Surabaya itu yang pesertanya itu ya dari Kalimantan, Bandung, Jakarta, Bali, bahkan dari Malaysia. Seminarnya di Surabaya, pesertanya dari luar, apalagi Surabaya sekitar. Dua bulan sekali di seluruh kota saya seminar sholat khusyuk. Ya terserah menurutmu, nggak pernah mondok, anak pelacur, anak dajjal, kadrun, jual beli agama, terserah, misuan, terserah. Yang penting ini karyaku, ini buktinya, ini karyaku. Dan alhamdulillah semua alumni peserta seminar sholat khusyuk oleh Gus Nur sampai sekarang jadi saudara. Nih saya percepat. Oke, satu ya. Terus ada lagi. Ini perusahaan air. Nah, aku juga bikin perusahaan air. Nggak jual agama, nggak ngemis-ngemis ke pemerintah gitu loh. Nggak bikin proposal, kan ada bikin pesantren, bawa proposal, datang ke bupati, datang ke Pak Camat, minta bantuan, kan ada. Saya nggak, haram hukumnya. Namanya Air Ruqyah GN13. Sabar saudaraku ya. Ya nggak apa-apa lah, 40 menit lah ya. Tak doakan pulsamu diganti sama Allah nanti. Saya percepat tapi ya. Ini anakku ini. Nah, ini anakku yang pertama ini. Nah, ini namanya Nur Ika Aprilianingsih. Kuliah ambil jurusan sastra Arab. Tapi gagal, akhirnya ngambil akunting. Yang penting halal dan barokah. Nah ini saya percepat. Saya percepat. Menit ke berapa ini dek? Menit ke waktu naikkan ke anu itu dek, ke mobil box. Ini jadi bukan misuh tok, paham? Pengusaha, usaha. Nah ini ada, ini pabriknya di Solo. Yang penting halal dan barokah, siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya. Rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa. Nah ini wis ya, jangan panjang-panjang. Jadi jangan lihat video-video potongan, kepotong otakmu nanti. Oke, cukup. Atau gini aja, tak putarkan. Nah ini ya, ini aja saya tak mengerucut ke sini ya. Saya dulu waktu bangun pesantren di Palu, 5 menit terakhir adik. Saya dulu bangun pesantren di Palu juga gitu teman.
Ya, sejarahnya berat. Saya masuk ke Palu itu sebatang kara. Ndak duwe dulur, ndak duwe sanak, nggak duwe kadang. Kalau ada orang-orang Palu yang nonton nih, terutama orang-orang Jawa, nggak semua ya, orang-orang Jawa yang ada di Palu. Ya, kita nggak bermaksud mengungkit-ungkit masa lalu, ya nggak semuanya kok. Saya sempat difitnah di Palu, sempat juga, sehingga saya ditinggalkan oleh banyak orang. Akhirnya sebatang kara sendirian saya di Palu itu, kos di Palu. Ya, saya nggak pulang itu karena memang jadi yang ngundang-ngundang dakwah saya itu orang Makassar, orang Bugis gitu. Nah terus singkat cerita dapat wakaf tanah lah kurang lebih ya, saya potong aja ceritanya, dapat wakaf tanah di Jalan Zebra. Ya kan, sudah berusaha nolak saya waktu itu. Karena untuk apa saya di Palu, kan nggak terpikir jadi orang Palu. Tapi karena satu momentum akhirnya saya nggak bisa nolak, tak terima tanah itu. Terus tak bikin tulisan, akan dibangun pondok pesantren tahfidz Quran Karomah 13 Gus Nur. Tak kasih nomor rekening di situ. Ya karena memang sebatang kara, dimakan aja susah bangun pesantren. Dari mana duit? Tapi saya nggak putus asa. Dan Anda tahu, cebongnya. Kalau nggak punya duit jangan bangun pesantren. Bangun pesantren aja ngemis. Ya, dasar tikus, dasar curut, dasar dajjal, bla 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 bla. Kasihan deh bangun pesantren ngemis-ngemis. Intimidasinya macam-macam. Tapi saya terus melangkah. 1,5 tahun, 1,5 tahun. Ya lebih lah ya, pesantrennya berdiri, megah, 3 lantai. Bahkan yang gunting pita yang meresmikan pesantrenku, Pak Dr. Hidayat, yang sekarang jadi wali kotanya itu, Dr. Andes. Nih tak puterkan, delon matamu. Ini waktu peresmian pesantren. Oh ini mohon doa restu Yayasan Karomah. Ini banyak semen-semen datang. Ini mulai apa? Apa jenenge? Cakar ayam yo. Cakar ayam. Dari nol saya merintis ini, nol. Nggak pakai proposal. Nggak ngemis-ngemis bantuan ke politikus, partai, ya, presiden apalagi. Nggak. Berat ini perjuangannya ini. Allah kalau inget malah merinding ya. Saya percepat aja ya. Saya waktu ngecor. Ya Allah. Ya Allah. Jangan lagi ditunda. Dari tempat yang nista, hijrah ke tempat mulia. Ini waktu sholat tasbih.
Kalau Belum di jadi tempatmu pesantrennya kita berpijak rutin hari mengadakan ini, sholat tasbih. kalau di tempatmu bekerja hari Nangis ini, topoloro. kalau di tempatmu Berjuang bermukim sendirian. hari ini, kalau di tempat ibadahmu hari ini, sudah tidak ada lagi Ini orang-orang harapan. Bugis, Sudah orang-orang tidak ada Makassar. lagi masa depan, sudah tidak ada lagi kesuburan, bahkan yang ada kering kerontang. Maka hijrahlah. Belum jadi Bumi pesantrennya. Allah, rahmat Allah, dan karunia Allah Dibuat sholat masih taubat. sangat teramat luas. Hijrahlah, Di under kondisi. hijrahlah. Maulaya sholli wa Astagfirullahaladzim. sallim daiman abada ala habibika. Tiba-tiba mendidih darahku. Terbayang perjuangannya. Nyawa, air mata, darah, perasaan, harga diri dikorbankan semua. Kamu kalau cuma nanggung-nanggung gak usah kemelinti di depanku. Tak telan kamu. Tak beli harga dirimu. Cuman kampungan aja gak usah kemelinti di depan saya kamu. Ini ngecor malam-malam. Kerja bakti dibantu orang-orang Bugis. Astagfirullahaladzim. Coba saya percepat ya. Ini waktu peresmian. Ini peresmian. Yang gunting pita wali kotanya. Ini wali kotanya orangnya. Nah ini yang gunting pita ini. Ini beliau Pak Hidayat. Ini wali kotanya ini. Bersama Depak dari Kementerian Agama luar Sulawesi Tengah ya. Ini Pak Lurahnya ini. Nah ini yang salaman ini Pak Lurah. Ini dari Kementerian Agama, Kemenak. Ini Ustadz Palu ya, Pak siapa itu lupa saya ini. Mubalik kondang di Palu. Ini TVRI Palu yang meliput. Setelah berjuang berdarah-darah, alhamdulillah lantai 2 belum selesai, baru lantai 1 kita resmikan. Oke, saya percepat ya. Intinya sekarang sudah selesai. Bukan di Munja Channel, buka itu. Sekarang 365 santrinya. Ada anaknya polisi, ada anaknya tentara, ada anaknya anggota dewan. Ya, 50-50 lah. 50% anaknya orang kaya raya, 50% anaknya orang tidak punya. Mondok semua di situ. Berbagai macam suku di situ. Kaili, Bugis, Batak, Ambon, Bandung, Sunda, semua mondok di situ. Madura, Jawa ada di situ. Ada yang kelas TPQ. TPQ itu datang jam 3 dijemput maghrib. Waktu pulang suasana penjemputan nih. Ada yang nginap sekitar 30 orang. Makan, minum, tidur, makan, minum, ngaji, tidur, sekolah antar jemput gratis, saya semua yang biayai. Nah ini suasana penjemputan. Saya percepat. Denur nanti diseling-seling sudah ya. Waktunya sudah kepanjangan. Ini santri-santriku. Jangan sepotong-sepotong lihat itu. Aku meso itu bukan misui santri. Bukan ngajari santri. Aku meso kepada penguasa dolim. Alah kamu gak bisa ngaji, gak pernah mondok aja. Nanti santrinya gendeng semua. Sini tak baca utakmu, tak cuci kepalamu sini. Sempit pikiranmu. Aku tuh cuman bangun, yang ngajar bukan saya. Ustadz-ustadznya itu ada sekitar 15 ustadz. Itu semua rata-rata ngambil dari IAIN Palu. Ada yang mahasiswa, ada yang dosen yang ngajari pesantrenku. Wes jelas.
Jelas. Aku yang gaji mereka, kan boleh. Tak belikan sepeda motor, tak belikan kulkas, ada AC-nya, gaji penuh, fasilitas hidup dipenuhin. Mereka yang ngelola pesantrenku. Ada yang hafid Quran, ada ahli tahsin. Bahkan setiap ada lomba. Sambut suaranya ya, tapi videonya tetap jalan. Setiap ada perlombaan, gratis tuh, ada tulisan gede, gratis. Setiap ada perlombaan, ya, perlombaan itu santri Karomah 13 selalu juara. Dicek di Palu, silahkan dicek. Oh sekarang zaman gampang, cek coba. Rekam sejarahku di Palu. Ayo ceken, teleponen. Oke, 1 menit terakhir. Jadi bukan hanya meso, bukan. Bedah rumah. Nih, bedah rumah. Ini di Banten. Di Banten ada laki-laki gak punya kerjaan. Istrinya jatuh, lumpuh, sudah 5 tahun. Ini laki-laki ini setiap pagi sama sore gendong istrinya tuh ke sungai. Mandikan istrinya, nyebokin istrinya. Ini laki-laki ini punya anak 2. Ya, kerjaannya apa? Dia cuman punya seekor anjing liar. Perhatikan, liar apa-apa nggak ngerti. Dia punya seekor anjing. Dari situ dia makan, dari situ dia menafkahi anak istrinya. Jadi anjingnya itu apa sih? Dipakai ngusir hama-hama itu loh. Saya nggak paham itu di sana itu ujung kulon sana. Nah, nanti dibayar sama yang punya sawah itu. Nah dari situ dia menafkahi anaknya. Ini rumahnya ini. Bayangkan kalau hujan. Tak bedah. Nih sekarang alhamdulillah kalau hujan gak bocor. Bukan meso tok, bedah rumah. Banten. Ujung Kulon. Ini Madura. Ini pamanku sendiri nih. Paman apa dupopoh saya nggak ngerti ini. Ternyata saya punya paman di Madura. Ya orang tua sama orang tua saudara gitu lah. Ustadz bin Dere, punya madrasah, punya pesantren, hafal kitab kuning. Mahir kitab gundul. Saya datang ke sana. Loh ternyata saya punya saudara. Ustadz. Kitab kuningnya sarak gitu. Ternyata rumahnya seperti ini. Tak bedah. Pesantrennya tak bedah. Bukan meso tok. Probolinggo, janda, sepuh, tua. Lihat videonya, nanti kepanjangan kalau video ini foto-fotonya saya tak tampilkan. Bedah, Probolinggo, Madura. Nih. Ini kan tugas pemerintah, tugas Pemkot, tugas Pemda. Bukan tugas saya. Bayangkan, lu lihat rumahnya itu, roboh itu. Kemana Pemkotnya, kemana Pemdanya, kemana rezimnya? Punya anak hafid Quran. Alhamdulillah kita bedah sekarang, rumahnya megah. Bukan pengangguran. Uangnya umat, iya uangnya umat, uangnya jamaahku. Yang satu pikiran. Kurang uangku sendiri, bedah rumah di Madura, budgetnya 30 juta, cari-cari dana cuma dapat 12 juta, sisanya pakai uangku pribadi. Bahkan sekarang yang terakhir saya lagi bedah Padepokan Pagar Nusa, jangan salah paham. Ada videonya kemarin, saya datang ke sebuah, saya pun nggak ngerti tuh kalau perguruan Pagar Nusa, saya pikir kan dukun santet. Oh ternyata, oh subhanallah ternyata satu hero ya, satu hati ternyata. Oh ternyata orangnya baik, padepokannya ya udah kita bedah. Insya Allah Kemis kita eksekusi, kita bedah. Apa? Anda itu apa? Sudah kayaknya dek, infak beras.
Tiap Jumat 100 orang, tiap Jumat di seluruh Indonesia. Satu orangnya 3 kilo. Program dari Gus Nur Manajemen, bedah rumah, bedah masjid. Terakhir, mumpung saya ingat. Nih, ini masjid yang keberapa saya nggak ngerti ini. Ini di Banten. Kami Gus Nur tidak ada kendala. Akan meletak. Demikian. Nah ini di Banten nih. Di Banten, peresmian masjid yang ke-20. Sekarang sudah 92. Kita bedah masjid, mulai bangun total, ada renovasi ringan, ada renovasi berat, ada yang bangun total 92 masjid sekarang. Program saya 1000. Nah ini Untuk jamaah dimanapun berada di Nah ini di Banten, masjid yang ke-20. Bahkan kemarin kita ke Wonogiri, ada 5 kecamatan kemarau, nggak ada air, ke sana kita ada videonya. Cari di Munjiat itu, cari di Munjiat, jangan di akun-akun sampah potongan-potongan begitu. 5 kecamatan nggak ada air, kita suplai ke sana, kita borkan air di situ. Barokallah, barokallah, barokallah. Wis rek ya. Kelama ini sudah panjang. Ini yang infak beras kemarin ya. Iya, ini infak beras di Malang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini di Probolinggo, Malang. Ya ini wisuda waktu di pesantren dulu. Jadi selalu ada wisuda. Nah ini. Ah ini mahasiswa semua ini. Ustadz ini mahasiswa semua. Ini mahasiswa ini. IAIN. Ya sudah teman ya, barokallah. Tak tutup videonya, mudah-mudahan manfaat. Jadi intinya saya mau bangun lagi pondok pesantren tahfidz Quran, tapi sudah mulai direcokin, padahal itu tahfidz ya. Saya posisinya netral. Monggo Pak Kartala, setelah nonton video ini, monggo mau digagalkan nggih monggo. Kita bangun gereja atau bangun diskotik atau kita buat kebun duren atau apalah, monggo. Saya tak bangun pesantren di tempat lain. Nggak ada orang nolak saya, itu nggak ada Pak. Demi Allah nggak ada. Saya belum pernah ditolak orang. Adi Armando kemarin katanya dicabut, apa istilahnya itu di Minangkabau sana, apa marganya lah ya. Saya dapat penghargaan di sana. Coba lihat di Munja Channel, tidak ada orang, tidak ada umat, tidak ada komponen, tidak ada elemen, tidak ada suku adat, tidak ada umat Islam yang nolak saya. Nggak ada. Saya kalau makan kemana-mana gratis, nggak ada yang bayar. Tiba-tiba sudah dibayarin. Kemana-mana. Nggak ada yang nolak. Yang nolak saya cuman itu. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi Pak Kartala, monggo. Saya niat lillahi ta'ala ya, bangun pesantren, nggak ada unsur macam-macam. Yang ngajar nanti juga bukan saya. Banyak pengajarnya yang antri itu, yang daftar sudah banyak. Nah tapi kalau memang Anda merasa gerah, ya monggo, ganti, silahkan. Anda yang bangun pesantren, saya tak mundur, nggak apa-apa. Masih banyak tempat yang lain nanti insya Allah. Yang sudah positif kalau saya mau Aceh sama Konawe, terlalu jauh teman ya. Bondowoso juga ada, terlalu jauh. Saya mau cari yang lokal-lokal sinilah. Tapi kalau memang nggak ada ya, di Bondowoso ada 4 hektar. Enak, dekat sama Gustoha. Pun saudaraku, yang sudah terlanjur donasi, tidak apa-apa, aman ya insya Allah. Kalau toh nanti di Turen ini nggak jadi, aman insya Allah ya. Mudah-mudahan ada rahasia di balik ini semua ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Saya akhiri.
Mudah-mudahan baik ya, mudah-mudahan ya sudahlah, itulah intinya. Pak Kartala, salam silaturahim, salam santun, salam ukhuwah, dan semua yang ada di Turen sekalian aja mumpung saya buat video, salam takdim saya, salam santun saya nggak pernah bikin salah sama Anda ya, saya nggak pernah nyalai Anda, nggak pernah ngerepoti Anda, nggak pernah merugikan Anda ya, dan insya Allah tidak ada tendensi macam-macam. Saya bukan orang politik, bukan dari partai politik ya. Saya kalau bikin pesantren independen ya kan, nggak ada unsur apa-apa, intinya ya hafid sudah, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.